Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Eko Prasetyo. Oke teman-teman, hari ini saya akan buat video mengenai perakitan kelistrikan pada mobil ya teman-teman. Ini nanti kita menggunakan unit peraga ini kelistrikan bodi ya. Nah hari ini saya akan khusus membuat video mengenai perakitan yang betul itu versi saya. Kenapa versi saya? Karena nanti akan saya buatkan pembanding ketika kita itu menggunakan SOP yang benar. Jadi nanti saya buatkan dua video merakit dengan benar versi saya sendiri dan merakit dengan benar dengan SOP yang benar. Nah, seperti apa untuk rangkaian kelistrikannya nanti yuk kita simak video ini bareng-bareng. Oke, untuk alat yang kita gunakan nanti ada yang pertama ada avometer ya. Ini kita bisa menggunakan untuk mengecek kontinuitasnya atau nanti kita bisa menggunakan tes lem atau tes pen. Ada dua alat ini yang kita gunakan untuk ngeceknya. Nah, biasanya teman-teman SMK itu biasanya lebih suka menggunakan tes lab ya karena mudah. Tapi sebenarnya untuk lebih detail itu kita bisa menggunakan avometer. Oke, untuk berikutnya kita membutuhkan kabel. Nah, kabel nanti kita ada dua jenis ya. Ada hitam dan merah. Untuk merah nanti khusus untuk arus positif, kemudian yang hitam itu nanti untuk arus negatif. Jadi tidak saya campur ya, agar mempermudah nanti bagi teman-teman yang sedang latihan untuk merakit kelistrikan yang ada pada mobil. Nah, nanti yang pertama ini perlu diperhatikan lagi, nanti ini merakit ini betul, tapi versi saya sendiri. Atau nanti bisa dipraktekkan teman-teman, jadi betul versi dari teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk merakit kelistrikannya. Oke, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, sebenarnya ya di sini ada untuk menyalakan beban pada mobil itu ada lampu kepala ini ya, kemudian ada lampu kota, ada lampu sen, kemudian ada klakson, kemudian ada lampu rem, lampu mundur, dan lampu sen. Itu beban semua ya. Untuk beban itu sebenarnya sejatinya ketika kita beri arus seperti ini, positif dan negatif, itu sebenarnya sudah bisa menyala. Ini simpelnya. Praktekkan ini. Untuk klakson sama, ada arus main dan plus, nyala. Kemudian di sini ada lagi lampu kota. Ada arus main dan plus nyala. Kemudian apa saja yang termasuk beban itu semuanya ketika dapat arus main dan plus itu nyala. Nah, ketika seperti ini di kendaraan yang jelas itu satu tidak aman. Kedua nanti kita susah dalam pengoperasionalannya. Kemudian yang ketiga nanti arusnya tidak stabil. Makanya diperlukan perangkat lain untuk merangkai kelistrikan ini agar tadi ya rangkaiannya aman, kemudian yang kedua itu kelistrikannya stabil, yang ketiga itu pengoperasionalannya mudah. Nah, untuk membuat rangkaian itu aman, jadi untuk arus positifnya, arus positif ini ya, ini kita alirkan ke sikring dulu atau fuse dulu. Nah, kita cek untuk fuse-nya. Tes pen kita arahkan ke negatif ya. Kita cek dulu di sini, tes pen nyala. Kemudian kita cari yang menyala, yang ada hubungannya. Oke, ketemu di sini. Kemudian dari output sikring ini kita langsungkan lagi ke lampu kepala. Nah, ketika seperti ini untuk rangkaiannya sudah aman, tapi belum simple atau belum mudah dioperasionalkan. Kenapa? Karena kita harus pegang kayak gini untuk kita mau nyalakan pencet, matikan lepas, itu kan belum efisien. Nah, maka dari itu ke saklar dulu. Saklar ini ya, saklar itu untuk mempermudah pengoperasionalan lampu tersebut. Oke, misal dari sini arus positifnya sini, inputnya, kemudian outputnya di sini, kemudian langsung ke sini. Nah, untuk sekarang sudah ada saklarnya. Kan sudah ada saklarnya ya, jadi lampu ini bisa kita operasionalkan lewat sini. Nah, karena satu lagi, karena lampu ini arusnya besar, butuh arus dan tegangan besar, maka kita harus butuh yang namanya penyetabil arus dan tegangan, yaitu relay. Jadi dari sini, sebelum masuk ke lampu, kita masukkan ke relay dulu. Nanti untuk bagaimana cara kerja relay, kemudian bagaimana merakit relay 4 kaki, nanti sudah ada video terpisah, saya sertakan linknya di atas nanti ya. Oke, dari sini berarti positif ya ke 86. Kemudian 85 untuk menyalakan saklarnya, kita taruh negatif.
Kemudian 30 ini kan arus besar dari ini ya, dari sekring. Arus besar yang nantinya langsung dihubungkan ke lampu. Jadi di sini ke 30. Kemudian 87 ini output dari 30 ya. 30 seperti ini. Kalau nanti dinyalakan baru dia ke sini. 87 kemudian kita hubungkan ke 56. Maka lampu akan menyala. Oke, berarti dengan seperti ini kelistrikannya sudah aman karena sudah ada sekring, kemudian sudah simple atau mudah karena ada saklarnya, kemudian lebih stabil arusnya karena sudah menggunakan relay. Nah, untuk lampu jarak dekatnya seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali ya ketika kita menggunakan versi yang kita gunakan sendiri. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena nanti yang betul itu sebenarnya kita harus menggunakan SOP yang benar. SOP yang benar itu berarti menggunakan namanya EWD atau Electric Wiring Diagram. Karena seperti ini dikatakan salah dari mana? Ini sudah ada sekringnya, sudah ada saklarnya, sudah ada relaynya, sudah lampunya sudah nyala. Ini sudah benar berdasarkan saya yang merakit. Itu ya, jadi siapapun yang merakit itu betul. Tapi nanti seperti ini ketika kita terapkan di mobil, kemudian saya tidak membuat EWD-nya, nanti akan mempersulit mekanik selanjutnya yang akan mengerjakan semisal mobil itu trouble. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir, oh kelistrikan itu rumit, ruwet, dan lain-lain. Tidak, ini mudah ya tadi ya. Yang penting di sini ada arus minus itu sudah nyala. Tinggal nanti kombinasinya lewat sekring, lewat saklar, lewat relay, atau dan lewat lain-lain. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperagakan rangkaian kelistrikan yang benar lagi, versi saya lagi ya teman-teman, untuk menyalakan klakson. Seperti yang pertama tadi ya teman-teman, sebenarnya klakson ini menyala ketika ada arus min dan plus. Ya, min dan plus itu sudah nyala. Nah, sesimpel ini, ketika ada arus min dan plus itu bisa nyala. Tapi kan kita ini tadi ya, 1 tidak aman, kemudian 2 tidak simpel, 3 arusnya tidak stabil. Nah, untuk membuat semuanya itu jadi mudah tadi ya, kita bisa membuat ini, saya lepas dulu ya. Ini tadi ya, nyala ya. Nyala. Ini hanya ada arus min dan plus. Kemudian untuk mempermudah ini, maka kita membuat aman dulu. Kita lewat yang namanya fuse atau sekring. Dari fuse ini, ketika kita langsungkan, nyala juga. Tapi ini tidak simpel karena apa? Masa di jalan kita pegang kabel terus. Nah, untuk mempermudah itu, maka kita butuh yang namanya saklar. Di sini ya ada horn SW atau saklar horn. Satu gini, input, kemudian satunya untuk outputnya, kemudian langsung kita hubungkan ke klakson. Nyala lagi. Sekarang di sini sudah aman, kemudian sudah simple, tapi untuk arusnya tidak stabil. Stabil sebenarnya, tapi lebih stabil lagi ketika kita itu beri yang namanya relay. Jadi arus besar dari plus atau dari sekring nanti kita langsungkan ke yang namanya klakson. Kalau sepertinya lewat kabel banyak ya, jadi nanti kehilangan arusnya juga banyak. Oke, jadi untuk memakai relay berarti ke sini ya. Dari output tadi saklar atau horn SW kita masuk ke relay 86. Kemudian 85 itu dapat arus negatif ya, untuk menyalakan, untuk menjadi magnetnya, menjadi koilnya. Kemudian 30 itu dapat arus positif dari out sekring ke 30. Kemudian dari 87 itu keluar masuk ke sini. Nah, untuk suaranya juga lebih lantang ya teman-teman ketika diberi relay. Oke, ini rangkaian kedua ya teman-teman. Ini rangkaian kelistrikan klakson yang benar versi saya sendiri. Apakah ini salah? Tidak, ini benar, tapi versi saya. Itu ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk rangkaian ini supaya aman lewat sekring dulu, agar mudah lewat switch atau saklar, kemudian agar stabil lewat relay. Ini untuk
klakson. Oke, kita rangkai sekali lagi ya untuk lampu kepala ya teman-teman, karena biasanya lampu kepala itu agak sulit bagi teman-teman SMK ya. Tidak semuanya, tapi ini memang video ini khusus saya buat bagi teman-teman yang anak-anak SMK yang sekarang baru belajar di kelistrikan bodi. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk lampu kepala tadi ya, itu ada arus positif, kemudian ada arus negatif. Itu lampunya menyala. Kemudian untuk lebih aman tadi kita pakai lihat sini ya, lewat secret out. Ini juga nyala, ini sudah aman rangkaiannya, tapi tidak simpel. Untuk simpel berarti kita harus lewat saklar. Kemudian ketika lewat saklar seperti ini, nyala juga. Ini sudah aman, sudah simpel, tapi belum stabil arusnya. Kita lewatkan relay. Oke, relay sini ya. 86 plus, 85-nya kita ambilkan negatif. Kemudian 30 sini kita ambilkan dari out sekring ya. Kemudian 87 atau out dari relaynya kita langsungkan ke lampu. Nah, sekarang sudah aman, kemudian sudah simpel dan arusnya dan tegangan sudah stabil. Nah, karena lampu kepala ini ada dua, jadi ini kita bisa menggunakan cara di paralel ya teman-teman. Satu cara saja yang saya ajarkan, pakai cara di paralel. Bisa di seri, bisa di paralel, kita praktekkan dengan paralel saja. Jadi 56, kita hubungkan 56A ya. Kemudian untuk positifnya, kemudian kita hubungkan ke positif. Nah, maka kedua lampu sudah menyala sesuai dengan rangkaian yang saya buat sendiri. Apakah rangkaian seperti ini salah? Tentu saja betul. Tapi apakah mudah digunakan orang lain? Ya belum tentu, karena ini kan sesuai yang saya peragakan dan nanti saya ajarkan kepada teman-teman yang tentunya baru belajar di jurusan SMK. Oke, gitu aja teman-teman mengenai video merakit kelistrikan bodi pada sesi kali ini. Untuk sesi kedua nanti saya buatkan video mengenai merakit kelistrikan bodi ini nanti dengan menggunakan SOP yang benar agar bisa diperagakan oleh semua orang, tidak terpaut dengan saya yang mengajar. Tapi nanti ada beberapa instrumen yang harus dipatuhi agar semua orang itu bisa menggunakan rangkaian tersebut. Itu saja teman-teman, terima kasih yang menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.